で手に入れたその触手を Oi Tot, gimana? Sehat gak? Ya gue rasa lu udah pada tahu ya gue mau ngapain. Jadi kali ini gue akan merangkum sebuah film yang diangkat dari anime dengan judul yang sama, yaitu Assassination Classroom episode pertama. Jadi tonton sampai habis, jangan lupa subscribe dan enjoy cuy. Di awal kita diperlihatkan sebuah bulan yang sudah hancur sebagian, yang dilakukan oleh seorang alien yang juga akan mengancam memusnahkan bumi, yang membuat militer di bumi kewalahan menghadapinya. Namun alien tersebut mencapai kesepakatan dengan pemerintah. Ia akan menunda melakukan pemusnahan bumi selama 1 tahun dengan syarat mengangkatnya sebagai guru di sekolah yang bernama Kunigi Kausa. Terlihat, alien tersebut yang sudah menjadi guru di kelas 3E, yang sedang ditembaki oleh muridnya sendiri dengan menggunakan peluru khusus untuk membunuh alien tersebut. Flashback, ternyata kelas 3E adalah kelas rendahan atau kelas para siswa yang memiliki sifat buruk. Sebelum konflik pertama tadi itu terjadi, mereka terlebih dahulu diberi arahan oleh Karasuma yang berasal dari Departemen Pertahanan Jepang, yang memberi misi rahasia kepada siswa kelas 3E untuk membunuh guru mereka yang seorang alien dalam waktu 1 tahun sebelum alien itu menghancurkan bumi. Dan untuk membunuh alien tersebut tidaklah mudah, karena alien tersebut memiliki kecepatan 20 Mach yang melebihi kecepatan pesawat tempur dan bahkan Minato Namikaze. Dan siapapun yang berhasil membunuh alien tersebut akan diberi uang sebesar 10 miliar yen. Oke, lanjut ke awal cerita tadi, di mana para siswa yang masih berusaha membunuh alien tersebut. Tiba-tiba muncul seorang wanita yang bernama Miss Iriana Jelavi, yang merupakan seorang pembunuh handal yang ditugaskan untuk membunuh alien tersebut. Tapi entah kenapa, pada akhirnya ia menjadi seorang guru di sekolah tersebut. Esoknya ada sekelompok pemuda yang memberi misi kepada seorang pria, dan pria itu bernama Nagisa. Ia diberi misi untuk membunuh alien tersebut dengan mendekatkan dirinya pada alien tersebut, lalu meledakkan bom yang telah ia bawa. Namun memang pada awalnya untuk membunuh alien tersebut tidaklah mudah. Alien tersebut berhasil menghindarinya. Dan warna alien tersebut berubah menjadi merah yang menandakan ia marah. Ia mengatakan untuk tidak melakukan cara seperti itu lagi, karena dapat membahayakan nyawa seseorang. Alien itu pun memberikan cara untuk membunuhnya tanpa membahayakan nyawa seseorang. Dan para murid pun sepakat menamainya dengan sebutan Koro Sensei. Sejenak, mereka mulai menyukai guru mereka tersebut. Iya, tokuni. Jadi, Koro Sensei ni shinai? Esok harinya, saat mereka masih berusaha membunuh guru mereka, datanglah seorang siswa yang berasal dari kelas utama yang sama seperti Nagisa dulunya. Dia bernama Karma Akabane. Karma diskors karena ia memukul siswa dari kelas 3A yang sedang membuli siswa dari kelas 3E. Mengetahui sifat Karma, Koro Sensei mencoba mengubah perilakunya dengan menghukum Karma. Tapi dengan cara yang aneh, Koro Sensei membuat takoyaki agar Karma tidak tampak pucat dan agar ia sehat. Koro Sensei juga menghias kuku Karma sehingga terlihat mengkawaikan, yang dimana hal itu sangat berbeda sekali dengan kepribadiannya Karma. Karma pun memberontak. Ia menumpahkan sup panas kepada Koro Sensei, tapi Koro Sensei dengan cepat memasang celemek kepada Karma yang membuatnya terlihat kawaii. Lanjut, saat Nagisa dan Karma sedang bicara di sebuah taman, tiba-tiba Koro Sensei datang. Karma pun langsung menguji Koro Sensei. Ia pun melompat dari ketinggian, namun Koro Sensei langsung menolong Karma dengan cara membuat jaring. Di saat itu juga, sifat Karma seketika berubah.
Esoknya pemerintah mengirim seorang murid yang juga sebuah mesin yang bernama Ritsu, yang ditugaskan membunuh Koro Sensei. Ritsu pun langsung menyerang Koro Sensei dengan membabi buta, yang membuat teman sekelasnya tidak menyukainya. Karena hal itu, Koro Sensei menasihati Ritsu. Ritsu pun akhirnya dapat berteman akrab dengan yang lainnya. Esoknya seorang murid pindahan lain juga datang dengan tugas yang sama seperti Ritsu. Dia bernama Itona. Dengan seorang penjaga berpakaian tertutup putih yang bernama Shiro. Itona pun menantang Koro Sensei untuk berduel dengannya setelah jam sekolah. Dengan cepat Itona berhasil memotong salah satu tentakel Koro Sensei. Ternyata Itona juga memiliki tentakel yang sama seperti Koro Sensei. Koro Sensei pun terlihat terkejut dan marah, terlihat dari warna wajahnya yang berwarna merah kehitaman. Koro Sensei marah karena ia mengingat suatu kejadian yang tidak mengenakan. Itona pun berhasil menyudutkan Koro Sensei. Tapi, Koro Sensei berhasil melumpuhkan Itona dengan pisau anti-alien dan Koro Sensei pun memenangkan duel tersebut. Karena tidak ada kemajuan dalam membunuh Koro Sensei, pemerintah mencoba menggantikan Karasuma dengan seorang pasukan udara yang bernama Akira Takaoka. Di awal Takaoka sangat baik kepada para murid, tapi ternyata dia adalah orang yang kejam dalam melatih. Terlihat ia sedang memukul seorang murid perempuan karena murid tersebut mengatakan Karasuma lebih baik daripada dirinya. Saat Takaoka ingin memukulnya lagi, tiba-tiba Karasuma datang dan menghentikannya. Takaoka yang tidak terima akan hal itu mengajak duel, tapi bukan untuk Karasuma. Takaoka menyuruh Karasuma untuk memilih salah satu murid terbaik untuk berduel dengan dirinya. Ia mengatakan kalau pisau itu menyentuhnya, maka ia akan dinyatakan kalah dan ia akan pergi. Tapi jika ia menang, maka ia berhak melatih murid kelas 3E. Karasuma pun menunjuk Nagisa untuk melakukan duel dengan Takaoka. Karena Karasuma menyadari insting pembunuh yang dimiliki Nagisa. Nagisa pun melakukannya, dengan cepat ia langsung memenangkan pertandingan tersebut. Dan Takaoka pun pergi dengan rasa malu. Singkat cerita, Koro Sensei pun mengadakan ujian. Ia mengatakan, setiap siswa yang mendapat nilai teratas dalam ujian, maka ia berhak menghancurkan salah satu tentakel miliknya. Seperti kita ketahui, jika Koro Sensei kehilangan satu tentakel saja, kecepatan yang dimilikinya akan berkurang. Jadi di saat itu, para siswa memiliki kesempatan yang bagus untuk membunuhnya. Koro Sensei pun mengajari satu persatu muridnya dengan cara yang tak lazim agar mereka mendapat nilai yang tinggi saat ujian nanti. Koro Sensei memiliki cara tersendiri agar muridnya menyukai bidang yang tidak mereka kuasai. Ujian pun selesai dilakukan, tapi para siswa kelas 3E memutuskan untuk membunuh Koro Sensei di musim panas nanti. Musim panas itu pun tiba, para murid pun bersiap membunuh Koro Sensei. Mereka mengikat Koro Sensei di sebuah benda yang mereka ciptakan. Mereka pun mengetahui bahwa Koro Sensei lemah terhadap air. Mereka pun menyemburkan air yang banyak kepada Koro Sensei sambil menembaknya dengan senjata khusus untuk membunuh Koro Sensei. Tapi Koro Sensei mengubah dirinya dalam bentuk kristal yang hanya akan pecah 1 kali 24 jam. Tiba-tiba para murid jatuh dan keracunan. Yang tak lain ini adalah ulah dari Takaoka yang tiba-tiba datang. Takaoka mengatakan untuk menyerahkan Koro Sensei dan ia akan memberikan penangkal racun tersebut. Ternyata Takaoka datang bersama Itona. Karma pun langsung mengajak Nagisa lari bersamanya sambil membawa Koro Sensei. Tak tinggal diam, Itona pun mengejar mereka. Nagisa dan Karma pun naik ke sebuah tower yang diikuti juga oleh Itona. Tapi Karma dan Nagisa bukanlah tandingan Itona. Saat Karma dan Nagisa tersudut, tiba-tiba hujan turun. Seperti Koro Sensei, Itona juga lemah terhadap air. Ternyata Nagisa sudah memprediksi bahwa hujan akan turun hari ini. Karena kasihan terhadap Itona, Nagisa pun mencopot satu persatu tentakel milik Itona. Saat Nagisa kembali, ternyata Takaoka telah menyandra seorang murid perempuan dan mengancam akan membunuhnya. Karena tak punya pilihan lain, Nagisa pun memberikan Koro Sensei kepada Takaoka. Tapi saat Takaoka membukanya, ternyata isinya adalah bola biasa. Ternyata Koro Sensei yang asli ada pada Karma. Takaoka dan pasukannya pun berhasil dikalahkan. Koro Sensei pun akhirnya dibawa oleh pihak pertahanan Jepang untuk dihancurkan. Sebelum dihancurkan, Koro Sensei mengatakan kepada murid-muridnya, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar untuk seorang guru selain melihat murid-muridnya tumbuh. Ia mengatakan sangat senang bisa menjadi guru di kelas 3E.
dan Kuro Sensei pun dihancurkan. Semua orang pun berteriak gembira akan hal itu. Tapi Kuro Sensei tiba-tiba muncul dari belakang Nagisa, yang membuat mereka semua menjadi kebingungan, dan mereka semua pun diprank oleh Kuro Sensei. Esok paginya mereka kembali menembaki Kuro Sensei seperti biasa. Di akhir film, kita diperlihatkan orang yang masih misterius, yaitu Shiro. Episode pertama pun selesai, dan nantikan untuk episode 2-nya yang akan lebih seru pastinya.